Salam Omdo, rekan Omdo semua, kita membahas tentang kontroversi rancangan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, PPSK atau P2SK, RUU PPSK. Nah, sekarang ini lagi rame dibahas antara pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan dengan DPR terkait dengan RUU P2SK ini. Setidaknya Sobat Omdo, ini ada 3 isu menarik ya, 3 isu yang cukup kontroversial terkait dengan pasal-pasal pengaturan di industri keuangan di Indonesia. Pertama, ini nanti akan ada yang namanya restoratif justice ya. Jadi keadilan bagi nasabah-nasabah yang dirugikan dari investasi bodong, pinjol ilegal, juga skema Ponzi di koperasi simpan pinjam. Jadi rencananya dalam RUU PPSK ini nasabah, kalau misalnya teman Omdo ini jadi nasabah yang dirugikan oleh praktek-praktek pinjol atau investasi bodong, nanti akan ada klausul penggantian sejumlah uang yang habis atau yang ditipu oleh investasi bodong itu atau pinjol ilegal, atau ada skema investasi Ponzi yang terjadi di sejumlah koperasi simpan pinjam. Nah, ini menarik teman Omdo, ini pasal yang sangat menarik. Di satu sisi memang ini memberikan kepastian, kepercayaan, dan keyakinan kepada nasabah, kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan industri keuangan, baik itu melalui fintech, baik itu dengan koperasi maupun dengan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan. Nah, cuma ini ada sisi lain yang cukup menarik. Ketika klausul pergantian disepakati, maka pelaku institusi keuangan yang melakukan kejahatan ini atau fraud ini itu boleh tidak dipidana. Jadi dalam kata lain bisa besar kemungkinan institusi keuangan ini lepas dari jeratan pidana atau hukuman yang berlaku di Indonesia. Jadi dalam tanda petik semacam win-win solution. Nah, ini menarik sekali ketika nasabah diganti kerugian-kerugiannya dan lembaga keuangannya tidak dijerat secara hukum. Nah, sekilas memang ini cukup kelihatan adil, tetapi ini agak kontroversi karena tetap yang namanya pelanggaran hukum ya, dia tetap melanggar hukum dan dia punya kewajiban untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh nasabah-nasabahnya. Ini penting untuk membangun trust atau kepercayaan dalam sektor keuangan. Itu kontroversi pertama, Sobat Omdo. Yang kedua, ini cukup menarik ya, cukup menarik, kontroversial, menjadi bahan diskusi di mana-mana terkait dengan pengelolaan dan pengaturan aset kripto. Nah, ini mungkin Sobat Omdo juga banyak terlibat di trading atau perdagangan kripto atau punya toko kripto atau investasi di kripto dan lain sebagainya. Sekarang kripto itu diatur, dikelola oleh Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, dengan RUU P2SK ini, kripto nanti akan diatur, akan diawasi, akan dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Nah, ini sangat-sangat kontroversial. Karena selama ini kita paham bahwa kripto itu seperti di Amerika dan di negara-negara lain, kripto adalah komoditas. Komoditi yang bukan efek atau saham dan juga bukan mata uang. Nah, di RUU PPSK ini, kripto dimasukkan sebagai inovasi teknologi sektor keuangan, ITSK. Nah, itu ada di pasal 202. Karena itu ITSK, dia menjadi tidak hanya komoditas, Sobat Omdo. Dia menjadi juga sebagai instrumen investasi. Dan dia bisa juga dianggap sebagai mata uang. Nah, ini yang sangat kontroversial karena sampai saat ini berdasarkan undang-undang mata uang ya mata uang kita ya rupiah. Kripto tidak masuk ke dalam mata uang. Nah, nanti OJK dan Bank Indonesia akan mengatur dan mengelola aset kripto. Uniknya lagi di pasal berikut ya, di pasal 205 sampai 207 itu tidak disebut peran Bapepti di sini. Nah, padahal Bapepti sudah menyiapkan yang namanya bursa aset kripto, menyiapkan segala regulasi dan lain sebagainya. Dan jumlah investor di kripto ini sangat tinggi ya, sangat bahkan melampaui dari jumlah investor di pasar modal. Nah, ini menarik karena dengan berubahnya pengelolaan pengaturan kripto dari Bapepti ke OJK dan Bank Indonesia, ini akan berdampak terhadap kelanjutan bisnis kripto di tanah air. Nah, seperti apa, dampaknya bagaimana, sampai saat ini masih pro kontra terjadi di masyarakat. Kemudian Sobat Omdo, yang ketiga, kontroversi ketiga adalah terkait dengan
penghapusan pasal 47 huruf C di RUU P2SK terkait dengan independensi Bank Indonesia. Jadi kalau sebelumnya anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia itu tidak boleh menjadi pengurus atau anggota partai politik tertentu, nanti dengan RUU P2SK ini atau Omnibus Law Keuangan ini boleh. Nah, di sini juga menimbulkan kontroversi yang luar biasa di masyarakat. Kira-kira ketika anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia juga adalah anggota partai tertentu atau pengurus parpol tertentu, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana dengan independensi Bank Indonesia yang selama ini menjadi kekuatan bank sentral menjaga fungsi dan tugasnya menjaga stabilitas moneter dan keuangan di Indonesia. Ini menarik sekali karena kalau kita lihat dari pelajaran 1-2 lembaga negara yang dikuasai oleh anggota partai atau politisi, itu kita lihat kinerjanya juga boleh kita pertanyakan ya. Nah, apakah nanti Bank Indonesia akan tetap menjadi lembaga independen, lembaga yang benar-benar fully fokus kepada stabilitas keuangan, menjaga nilai tukar rupiah, menjaga inflasi dan lain sebagainya, akan terganggu dengan masuknya orang partai menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, karena anggota Dewan Gubernur ini memiliki peran yang sentral dan sangat penting. Nah, itu Sobat Omdo 3 pasal kontroversial yang memang menjadi perdebatan di masyarakat terkait dengan rancangan Undang-Undang P2SK atau penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Masih ada lagi yang lain yang cukup kontroversi, tetapi menurut kami 3 hal ini benar-benar langsung kena ke dalam kepentingan kita sehari-hari ya. Kalau Sobat Omdo senang dengan investasi, dengan berinteraksi dengan koperasi, nanti akan ada kepastian dari undang-undang ini. Namun memang terkait kripto ini benar-benar menjadi persoalan serius yang memang harus diselesaikan, diharmonisasi ya secara baik dan tepat ya. Demikian Sobat Omdo, bincang Omdo kita kali ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama teman-teman semua kita beromdo.